Jadi saya ingat ada satu pepatah, hakikatul yaum ahlamul amsi wa ahlamul yaum hakikatul ghad. Jadi kenyataan hari ini adalah mimpi kita kemarin, dan mimpi kita hari ini adalah kenyataan kita yang akan datang. Kalau kita ingin ada perubahan, kalau kita ingin ada pergerakan ke arah yang lebih baik, maka anak muda itu harus tampil. Jadi jangan sampai kita ingin ada pergerakan, ada perubahan, tetapi anak mudanya tidak memilih. Ini kan jadi paradoks akhirnya. Justru bagaimana teman-teman pemuda harus melakukan perubahan, di antaranya dengan memberikan suaranya kepada yang dia ini akan melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kita berharap saat sendiri seringkali di KPUD di Kota Sukabumi, bagaimana kita memobilisasi, memberikan pengertian-pengertian kepada pemilih pemula khususnya, ya karena ternyata memang betul cukup banyak pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih awal yang mereka itu tidak ingin memilih secara merasa apatis dengan kondisi yang sudah ada. Ini berbahaya. Ya. Kalau pemimpinnya muda, wali kota, wakil wali kotanya muda, kemudian diisi oleh DPRD-nya, oleh legislatif yang ya dari ABG, angkatan babi gue, kan juga jadi repot juga. Tadi pengalaman ini betul, saya mengalami di legislatif, bagaimana legislatif itu enak aja, yang datang dari wali kota, tetap dan itu dialamikan ini yang mungkin kemarin, ya kan? Jadi rekan-rekan sekalian, kalau memang kita cinta kepada kota kita cinta kepada wali kota kita, kepada wakil wali kota kita, maka berikan full Anda kepada pilihan Anda yang Anda yakini akan mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Nah, ini gerakan masif ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh KPUD, tetapi mari sama-sama teman-teman sekalian juga mengajak, menarik teman-teman mudanya untuk ikut mensukseskan pemilihan umum di 2014 ini. Tentu saja itu harapan dari terbesar kita. Kemudian terkait potensi tiap-tiap daerah, saya yakin tiap daerah itu memiliki potensi. Bogor, Bandung, apalagi luar biasa potensinya. Ya, termasuk juga Sukabumi juga, kita juga memiliki potensi yang antara Bogor dan Bandung juga tidak miliki, karena kan berbeda ya, berbeda budaya, berbeda kultur, insya Allah. Jadi kalau Sukabumi itu sangat terkenal dengan heritage-nya, nah makanya Sukabumi kita akan unggulkan dari sisi heritage-nya di kota Sukabumi. Jadi rekan-rekan sekalian, kota Sukabumi itu salah satu kota yang tua, termasuk juga kota Bandung ini memang salah satu kota yang tua di kancah sejarah. Nah ini sama-sama kita Sukabumi itu akan lebih mengantar kepada heritage-nya dalam kerangka dari potensi yang kita ingin kembangkan di masa lalu. Alhamdulillah kereta sekarang sudah berjalan. Nah jadi sekarang kalau teman-teman dapat informasi kereta Bogor ini Kang Bima, kereta Bogor Sukabumi sudah beraktivitas luar biasa nih. Nah, orang Sukabumi itu yang membuang uangnya di kota Bogor nih. Iya, karena kita kaya-kaya orang Sukabumi itu. Jadi kita mau nonton saja, kita Bogor, kasihan Bogor. Pagi kita Bogor, karena kita kaya Sukabumi itu. Kita naik kereta pagi Bogor, kemudian main di kota ini. Kita habiskan uang kita, ketika sudah habis, kita untuk tiket tidak pulang lagi. Minggu depan, 1 minggu itu kita kumpulkan uang, kita buang lagi di sana. Itu hebatnya orang Sukabumi. Alhamdulillah di Kang Bima bisa, mudah-mudahan nanti Sukabumi Bogor bisa bersinergi, termasuk karena ini katanya pertengahan tahun Sukabumi Bandung beroperasi dengan kereta. Hari ini peresmian kereta Sukabumi Cianjur hari ini oleh Menteri Dalam Iskan. Jadi kecintaan saya ke rekan-rekan membuat saya tetap hadir di sini dibanding jadi begini, jadi menarik ketika kota Sukabumi ini kita ingin jadikan sentra bagaimana hubungan transportasi Sukabumi Bogor mudah, Sukabumi Bandung juga nanti mudah-mudahan dengan kepemimpinan 3 orang ini yang masih juga muda bisa membangkitkan wilayah Jawa Barat ini menjadi semakin bergerak ke depannya di kancah nasional bahkan internasional.
mau dijemput ya. Serius, ini sudah rencana kita belum nyoba soalnya jalurnya ya. Nanti kita koordinasi. Ping aja kalau ada apa-apa. Coba teman-teman bayangkan ya, bagaimana gubernur 20 tahun yang lalu berkoordinasi. Telepon dia susah, belum ada handphone. Sekarang nanti ada grup WhatsApp antara kepala daerah di Jawa Barat, sudah ada channel. Kalau bicara potensi daerah, Bogor itu penduduknya 1 juta, wisatawan itu 3,5 juta setiap tahun datang ke Bogor, kebanyakan dari Jakarta, wisata, wisata kuliner. Tingkat hunian hotel di Bogor dari Senin sampai Jumat hampir sampai 90% 100% full. Weekend baru agak turun sedikit. Kenapa? Karena MICE. Jadi PNS-PNS yang mau workshop pelatihan, kalau di Jakarta ya, PNS Jakarta tidak dapat uang jalan, supaya dapat uang jalan tapi tidak terlalu jauh, tidak usah ke Bandung, ke Bogor. Itu target market di Bogor itu yang pertama adalah yang MICE tadi. Tetapi sekarang persoalan di Bogor adalah ini yang MICE itu ya hanya semalam, yang tidak MICE, yang tidak ada conference, datang ke Bogor tidak pernah bermalam atau jarang sekali. Langsung di Bogor, langsung ke Puncak atau nyambung ke Bandung, nginepnya di Bandung. Jadi PR-nya orang Bogor adalah bagaimana membuat wisatawan itu, turis itu menginap paling tidak semalam di Bogor. Apa yang dikembangkan? Satu, destinasinya kita akan kembangkan banyak sekali, baik destinasi yang sifatnya sejarah, saintifik, alam dan sebagainya. Yang kedua, event-event. Kita ingin belajar di kota-kota lain, terutama kita amati di Jember ada festival apa itu namanya? Festival. Itu sudah nasional mendunia bahkan. Jember bahkan. Jember. Kemudian di Banyuwangi juga seperti itu. Kalau saya seorang bupatinya juga sukses. Jadi banyak potensi lokal yang akan bisa kita dorong supaya menunjukkan KRI di Kota Bogor. Tadi kalau pertanyaannya bagaimana global, kalau kita realistis ya, berdasarkan data turis yang datang ke Bogor itu banyak dari Eropa karena nostalgia, karena bernostalgia. Ada istana Bogor yang sangat European style dan banyak sekali gaya-gaya Victoria, gaya-gaya Eropa di Kota Bogor. Jadi target market kita kalau internasional barangkali ke sana, bukan turis Jepang, bukan turis Australia, tapi agak-agak ke arah situ. Tetapi kalaupun itu tidak bisa maksimal, bagi kita memanfaatkan apa yang ada di Bogor, istana, kebun raya, pedestrian, kita jadikan Bogor sebagai surga bagi pejalan kaki, maka yang domestik saja bisa kita tarik. Itu soal potensi. PR terbesar tahun ini adalah ngurusin PKL dan angkot dulu. Tidak akan jalan itu semua tadi kalau PKL belum selesai dan angkotnya masih lebih banyak daripada kendaraan pribadi. Yang kedua soal anak muda. Berdasarkan data, 90 juta anak muda yang memilih di bawah 40 tahun, itu ada 90 juta. Jadi 50% dari pemilih itu anak muda. Jadi kalau anak muda itu kompak, arahnya kemana? Nah itu hasil pemilunya. Kalau anak muda itu sepakat untuk tidak golput, untuk memilih yang berkualitas, pemilu akan berkualitas. Tetapi saya mengamati anak-anak muda Indonesia banyak sekali itu jadi the sleeping giant, the sleeping majority, tidur semua. Ya seperti ini kan tidak banyak sebenarnya. Yang lain mayoritas itu apa? Waktu pemilihan Obama kemarin, saya juga di sana untuk mengamati. Saya terinspirasi dengan gerakan anak muda di sana luar biasa. Anak-anak muda di kota besar membuat gerakan-gerakan. Ada gerakan namanya Rock the Votes, menggiring anak-anak muda Amerika untuk nyoblos. Ada anak muda di beberapa kota besar, mereka membuat gerakan-gerakan, mereka sewa bisnya di branding, cakep sekali. Kemudian jalan-jalan keliling kota, turun di gang, masuk, bertop, jelasin. Kita akan milih, ini kandidat Anda, ini kandidat ini, terus kemudian mereka netral, independen, objektif. Tidak ada di bawah kepentingan politik. Tujuan mereka hanya satu,
Middle class harus nyoblos. Teman-teman sekalian, saya berhutang kepada kelas menengah di Bogor untuk mengenang kita. The rule of the middle class, the power of the middle class. Kalangan second that cannot be bought by money politics. Teman-teman ini saya percaya nggak akan tunduk oleh segenggam beras, segepok dolar, tunduk kali itu mah ya. Tapi buat politisi semua percaya kerja keras ke bawah itu berat luar biasa karena transaksionalisasi. Di sana bahasanya cuma dua, wani biro. Tetapi kelas menengah memang untuk meyakinkan itu extra effort. Tapi begitu meyakinkan terlihatnya loyal. Jadi perjuangan kita ke depan adalah mengkonsolidasikan kelas menengah. We are now having the growing number of the middle class. Berdasarkan data Asian dan perbedaan kelas menengah kita luar biasa bertambah pesat secara kuantitas. Tetapi secara kualitas ini harus kita jaga. Jadi saya mengajak teman-teman semua, pilihannya banyak tentunya. Ada yang jadi calon barangkali, ada calon di sini? Belum ya? Atau ada yang jadi tim sukses, nggak apa-apa saja. Tim sukses saya 99% anak muda. Orang tuanya 1% itu pun gugur. Kalau dari jalan, komandannya apa? Mama tua gitu. Nah, anak muda ini beda semangatnya meditasinya. Saya bilang, it's not about me, it's about you. Someday maybe one of you will be running as a candidate. Jadi suatu saat nanti barangkali satu dari kalian akan maju. Cari pengalaman itu sekarang. Bukan untuk kemenangan saya, untuk kemenangan kamu, kalian tahap demi tahap. Jadi satu pilihan buat teman-teman adalah jangan pernah malu, jangan pernah takut jadi partisan. Partisan itu pilihan kok. Kalau kita bisa menjelaskan itu dengan bangga dan percaya diri. Memihak bukan karena dibayar, memihak karena idealisme. Yang kedua, ya kalaupun tidak memilih untuk menjadi tim sukses, ya silakan jadi pengawas pemilu, silakan untuk menjadi tim yang mengkampanyekan supaya tidak golput. 50% pemilih tidak menyoblos, pemilu tetap sah, bayangkan. Jadi pilihannya adalah mencoblos. Begitu mencoblos, teman-teman punya tiket untuk menagih hutang siapapun terpilih nanti. Coba bayangkan kalau kita semua bersepakat tidak golput, bersepakat untuk memilih kandidat-kandidat yang berkualitas. Anak-anak muda yang hebat, kita akan senyum membayangkan DPRD, DPR nanti akan diisi oleh orang-orang muda yang hebat yang berbasis kompetensi, bermodalkan nurani. Mungkin di sini ada kepala daerah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ikut, gimana ini cepat. Nah, mungkin kalau mungkin nggak. Sedikit aja. Satu hal, anak muda itu melihat figur sebagai hal yang sangat berpengaruh berdasarkan penelitian banyak hal. Jadi peranan Kang Emil di sosial media dan tokoh-tokoh lain yang berkreasi itu sangat menginspirasi. Jadi manfaatkan kita. Ini forum yang bagus untuk menyebar inspirasi. Ya, Kang Emil tidak sadar betapa besar pengaruhnya bagi anak muda yang lain. Tadi Kang Fahmi juga cerita ya, setiap Kang Emil melakukan sesuatu itu di-mention kita. Jadi kalau Kang Emil pas itu Kang silakan. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk pas itu kan nggak apa-apa. Jadi gunakan strategi kreatif untuk menarik anak muda supaya tidak apatis dan jadikan sebanyak-banyaknya role model untuk membagikan inspirasi bagi anak muda. Karena kita mesti menuntut diskusi asik kita ini, tapi kayaknya kalau masih kangen sama kalian nanti mau datang aja ke Gladek gitu ya. Nanti makan-makan untuk kami ada ceritanya. Mungkin dua anak muda kita ini bisa juga masih tadi bahas ini. Ada berapa puluh lima. Ya, oke teman-teman semua, sebelum menutup, saya akan meminta masing-masing tokoh kita ini untuk menyampaikan ya bukan closing ya, inspiration statement penutup untuk menginspirasi kita semua. Mungkin bisa dimulai dari paling muda dulu ya, apa sih closing statement mungkin
Inspirasi statement. Saya besar dari pondok pesantren. Jadi ketika di pondok pesantren itu di lemari setiap santri itu ada tulisan Laisal fata mayyakuluha nabi walakinnal fata mayyakuluha anada. Di setiap lemari santri. Artinya itu bukanlah seorang pemuda yang dia itu kerjanya hanya bisa membanggakan setiap orang tuanya, tetapi yang namanya seorang pemuda, dia mampu membanggakan dirinya untuk keluarganya dengan prestasi. Hidup itu pilihan, mau jadi orang biasa atau mau jadi orang luar biasa. Hidup itu pilihan, mau jadi pecundang atau jadi pemenang. Hidup itu pilihan, mau jadi orang biasa atau mau jadi wali kota. Kalau hari Sabtu siang-siang teman-teman memilih di sini daripada di Paris Panjapa atau di Ciamplas, dugaan saya teman-teman memilih menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih waktunya. Insya Allah ini hari luar biasa dan kita semua akan menjadi orang yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung setelah saya ucapkan, jadi Hoirunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaatnya paling banyak untuk masyarakat. Jadilah kita manusia yang terbaik, yang sudah cukup dengan diri kita dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hidup ini harus berbagi, bisa berbagi waktu, bisa berbagi harta, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pertemanan. Yang penting itu hidup itu harus berbagi. Dan ingat kata-kata Bung Karno, ya, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Soalnya kalau 7 cukup cuma bisa jadi boys band. Maka Bung Karno bilang 10, ya. Kita 7, kalau 7 jadi boys band. Jadi Indonesia berharap pada pemuda dan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari semua sejarah dunia yang merevolusi peradaban selalu kelompok pemuda. Anda di usia itu, Anda semua rata-rata punya pendidikan, dan mari menjadi rombongan perubahan. Bisa bergerak dalam politik praktis seperti kami, bisa bergerak dalam politik-politik non praktis, tapi kuncinya adalah jadilah pemuda yang selalu punya komitmen membawa perubahan. Hoirunas anfa'uhum linnas. Saya lupa mau berikan kenang-kenangan untuk yang nanya tadi, ya, ada buku barangkali untuk kalian. Saya kasih kenang-kenangan buat saya. Tapi satu untuk jatuh preman untuk ketua KPU. Jadi yang kedua, ini titik baliknya. Insya Allah kita semua menemukan titik-titik balik kita. Kalau kata orang boleh turning point. Insya Allah hari ini jadi titik balik untuk kita.